Oke, dengan mulainya rekaman, maka kita secara resmi memulai kelas pada malam hari ini. Bagi semua mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk dalam ruangan Moodle kita ini, selamat malam tentunya. Selamat bergabung dan kita akan memasuki kelas Eksegesis Mazmur. Hari ini adalah pelajaran ke-11. Dan sebelum masuk lebih jauh lagi, saya akan memimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam malam yang indah ini kami memperoleh kesempatan, kami memperoleh kesehatan. Ada juga sarana dan prasarana yang kami miliki untuk bisa berkumpul walaupun saling berjauhan, untuk bertemu secara virtual. Kami ingin memakai semua itu Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih baik lagi, dan mengetahui apa yang firman-Mu katakan. Kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami berdoa dan meminta dengan yakin dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Baik. Dan ya, di minggu yang lalu kita sudah masuk ke Mazmur pasal 2 ya. Dan kita sudah memulai mempelajari tentang Mazmur-Mazmur mesianik. Oke, ya, internet saya dikatakan ini ya. Tapi moga-moga nggak ada masalah kan, semua bisa ini. Saya mendapat peringatan dari sistem internet saya ini. Tapi oke, selama tidak ada masalah. Dan sebentar. Ya, kita sudah masuk ke dalam Mazmur mesianik karena kita belajar tentang Allah, tentang Tuhan. Dan kita sudah melihat banyak sekali Mazmur berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan. Dan kita masuk kepada pribadi kedua dalam Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita belajar Mazmur-Mazmur yang kita bilang adalah Mazmur mesianik di sini. Mazmur mesianik yang pertama adalah Mazmur pasalnya yang kedua. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Tetapi hari ini saya ingin melanjutkan ya, membicarakan hubungannya Mazmur pasal 1 dan Mazmur pasal 2 dengan keseluruhan dari Mazmur. Dan saya ada tambahkan sedikit penjelasan di dalam diktat kita. Dan nanti saya akan update diktatnya yang bisa di-download. Tetapi untuk sementara Anda bisa lihat di sini terlebih dahulu. Ya, Mazmur pasal 1 itu sudah kita ketahui, itu yang paling awal sekali kita pelajari. Dan kita selalu berkata bahwa Mazmur pasal 1 adalah semacam pembukaan untuk Mazmur. Dan pembukaan untuk suatu buku itu sangat-sangat penting. Ya, saya tidak tahu dengan kalian semua, apakah kalau Anda membaca buku, Anda tipe orang yang memperhatikan bab 1 ya. Biasa bab 1 itu kan pendahuluan biasanya. Atau Anda tipe orang yang, lihat pendahuluan males, Anda langsung lengkap dan Anda masuk ke katakanlah bab berikutnya gitu. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan itu. Mungkin kita merasa bahwa apa yang diomongkan di pendahuluan tidak terlalu penting. Namun saya mendapatkan bahwa membaca pendahuluan justru sangat bermakna dan sangat penting, karena di pendahuluan itulah kita diberitahu oleh penulis apa yang bisa kita harapkan. Apa tujuan dia menulis buku itu, apa yang mau dia capai dan lain sebagainya ya. Jadi Mazmur pasal 1 sering kita bilang adalah pendahuluan. Tetapi sebenarnya kita bisa memasukkan Mazmur pasal 2 juga sebagai pendahuluan. Jadi kita bisa bilang baik Mazmur 1 maupun Mazmur 2 adalah pendahuluan sebenarnya. Dan kalau Anda melihat di Alkitab Anda, nanti kita akan untuk bagian ini, saya akan lebih banyak memakai Alkitab fisik ya. Dan
Kalau Anda punya Alkitab fisik di tangan Anda, saya juga uh, menyarankan Anda pegang Alkitab fisik karena nanti kita akan melihat secara kontekstual gitu, secara kontekstual apa yang akan ada di dalam pasal-pasal ini. Dan kalau Anda lihat di dalam Mazmur pasal 1 dan pasal 2, dua Mazmur ini tidak ada judulnya. Tidak ada judul penulisnya siapa. Dan mulai dari pasal 3 dan seterusnya, ini Daud. Ya, disebut Daud. Nah, memang kita tahu Mazmur pasal 2 itu Daud yang tulis. Itu ada dinyatakan di dalam perjanjian baru. Tetapi tidak dicantumkan di dalam Mazmurnya. Gitu. Jadi, bisa dianggap bahwa itu semacam pendahuluan. Makanya tidak dinyatakan penulisnya gitu ya. Walaupun kita percaya Daud yang menulis. Jadi dalam pengertian apa Mazmur pasal 1 dan pasal 2 menjadi pendahuluan? Semacam mempersiapkan kita untuk isi dari kitab Mazmur. Oke, jadi kita katakan di sini ada dua tema besar. Ya, dua tema besar di dalam kitab Mazmur ya, yang ingin disampaikan. Yaitu pertama dari pasal 1. Pasal 1 sudah kita bahas. Dia mulai dengan Ashrei, berbahagialah. Ya, kata Ashrei juga sudah kita bahas, berbahagialah orang yang tidak berjalan kan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kita bilang itu adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh orang-orang atau segala sesuatu apapun yang bisa mengacaukan dia. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan desain Tuhan, yaitu kefasikan, ya, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Dan kita berkata bahwa, ya, dan dilanjutkan di ayat 2. Ya, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi temanya adalah manusia perlu mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi fokus pada pribadi Tuhan untuk mendapatkan keberhasilan yang sungguhnya. Jadi berbahagia orang yang demikian. Kan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke. Nah, lalu kita masuk ke pasal 2. Nah, pasal 2 juga barusan minggu lalu kita bahas. Apa tema yang ada di pasal 2? Di pasal 2 temanya adalah bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Kita tahu bahwa di pasal 2 ada nubuat yang sangat jelas mengenai pemerintahan milenium Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya melalui orang yang diurapi. Jadi ada kata Masyak di sana. Itu sudah kita bahas di pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya. Oke, akulah yang telah melantik rajaku. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, katanya di sini. Ya, dan kita melihat jadi apa yang mau dikatakan Tuhan di sini? Ya, bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya di dunia ini walaupun saat ini dunia menentang dia. Jadi ingat bahwa Mazmur pasal 2 dimulai dengan raja-raja bermufakat. Pembesar-pembesar istilahnya berkomplot untuk menentang Tuhan. Dan dua tema besar ini, yaitu A dan B, saling bertalian. Karena di pasal 1 kita dijanjikan bahwa orang yang memihak Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang mendekat kepada Tuhan, itu akan berhasil. Tetapi kita akan melihat bahwa kenyataannya raja-raja dunia menentang Tuhan. Jadi dunia saat ini tidak bersahabat bagi orang-orang yang berpihak pada Allah, sehingga bisa saja untuk sementara waktu mereka ini tidak sukses. Dan kita bisa melihat bahwa mungkin ada sebagian orang berkata, bagaimana orang yang mencintai Tuhan sukses?
Kalau misalnya mereka dianiaya, kalau misalnya mereka justru menghadapi dunia yang membenci Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Dan memang untuk waktu yang singkat dari jangka pendek, bisa saja orang-orang yang berpihak pada Tuhan sepertinya kalah. Dilihat dari jangka pendek. Gitu ya. Tapi itulah poin dari nomor 2. Poin nomor 2 menjanjikan, ya, Tuhan menjanjikan suatu pemerintahan yang adil melalui Mesiasnya. Oke. Nah, pasal 1, pasal 2, menjadi pendahuluan untuk kitab Mazmur. Karena tema ini akan dikembangkan di dalam kitab Mazmur secara keseluruhan. Dan kita bilang, janji akan kedatangan Mesias ini tentunya terkait erat dengan perjanjian Daud. Kita tahu bahwa ada beberapa perjanjian besar dalam Alkitab. Ada yang disebut sebagai perjanjian Abraham misalnya. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan diberikan keturunan, bahwa dia akan memiliki tanah Kanaan, dan bahwa melalui dia dan keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi ada 3 aspek besar dari perjanjian Abraham. Nah, perjanjian bahwa dia akan memiliki keturunan diperluas oleh Tuhan melalui perjanjian Daud. Ya, perjanjian Daud, di mana ketika Daud memerintah sebagai raja, Tuhan datang dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa kerajaan dia akan kokoh, dinasti dia akan kokoh, ya, keluarga dia akan kokoh, dan tahtanya tidak akan berkesudahan. Dan bahwa dia akan punya seorang anak yang memerintah selama-lamanya. Jadi itu adalah suatu perjanjian yang sangat luar biasa sekali, ya. Dan ingat, Daud yang menerima perjanjian ini, Daud itu juga yang adalah penulis utama dari kitab Mazmur. Lebih dari setengah kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Ya. Jadi Daud yang menulisnya. Daud dijanjikan suatu kerajaan yang menetap, dan raja-raja dalam dinasti Daud menjadi pendahulu dari Sang Mesias. Jadi intinya Tuhan berjanji sebenarnya kalau dipahami dengan benar bahwa Mesias akan datang melalui jalur Daud. Dan ini melanjutkan sebenarnya janji keturunan yang sudah dimulai. Kapan janji keturunan pertama kali? Ya, saya yakin banyak yang tahu, banyak yang ingat, ya, bahwa janji keturunan pertama kali diberikan di Taman Eden. Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan situ adalah kali pertama janji keturunan. Waktu itu janji keturunannya dalam aspek sebagai keturunan perempuan. Jadi Tuhan berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan janji keturunan ini semakin diperjelas dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sampai ke zaman Daud diperjelas bahwa dari keturunan Daud di sini. Sehingga berbagai raja dinasti Daud mentipologikan Mesias ini. Sekali mentipologikannya, termasuk salah satunya Daud sendiri. Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus tentunya, dalam banyak hal. Kemudian anaknya Salomo adalah tipologi dari Yesus Kristus juga. Ya. Dan banyak lagi yang lain gitu. Ya. Bahkan ya yang salah satu yang paling dominan adalah Daud sendiri. Ya, makanya dibilang banyak sekali Mazmur Mesianik diambil dari pengalaman Daud. Ya, nanti kita akan baca ketika kita membahas berbagai Mazmur yang Mesianik. Kadang-kadang ada sebagian yang itu adalah tentang Daud, ya, tentang Daud, tapi kemudian menyatu dengan nubuatan tentang Mesias. Jadi apa yang Daud alami, misalnya kesengsaraan dia, lalu masuk juga kepada kesengsaraan Mesias, atau kemenangan dia dan masuk kepada kemenangan Mesias juga. Jadi itu sering terjadi di sini. Kemudian kita lihat di sini, jika kita menelusuri tema ini dalam keseluruhan Mazmur, kita menjadi paham bahwa pengelompokan Mazmur menjadi 5 jilid dengan susunan yang spesifik seperti sekarang ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi juga adalah atas rencana Allah. Jadi kita sempat bahas sedikit waktu kita di awal-awal di pertemuan 1, 2, atau 3 di situ, di mana kita membahas bahwa Mazmur ada 5 jilid. Masih ingat ya, ada 5 jilid. Dan 5 jilid ini macam-macam. Ada yang berpikir bahwa 5 jilid ini
merupakan atau menggambarkan waktu-waktu yang berbeda mazmur-mazmur ini dikumpulkan. Itu bisa jadi. Ya. Ada yang bilang, oh jilid 1 dikumpulkan misalnya oleh Daud, gitu kan. Mazmur 2 mungkin oleh Salomo kah, gitu. Ya. Mazmur 3 oleh siapa lagi belakangan, misalnya oleh oleh Ezra misalnya, ya. Dan atau Hizkia. Kemudian 4 dan 5 oleh Ezra. Itu contoh-contoh kemungkinan yang terjadi, ya. Tetapi selain bahwa ya bisa saja itu semua, tapi kita melihat pasti ada tangan penyertaan Tuhan juga. Jadi bukan hanya isi dari Mazmur itu yang diinspirasikan oleh Tuhan, tetapi pengaturannya. Kenapa ini Mazmur pasal 1? Ya kan? Kenapa Mazmur pasal 1 itu pasal 1? Kenapa bukan Mazmur pasal 1 itu ditaruh paling terakhir segala macam kan? Apakah itu kebetulan saja? Ya, kenapa Mazmur pasal 2 itu pasal 2? Apakah itu kebetulan saja atau Tuhan ada memimpin? Ya, dan ingat, di Perjanjian Baru kita dikonfirmasi bahwa Mazmur 2 itu memang disebut Mazmur kedua. Gitu. Jadi dari situ kita paham bahwa rupanya urut-urutan Mazmur ini juga bukan dibiarkan random sebenarnya, atau Tuhan biarkan suka-suka manusia, tapi ada tangan penyertaan Tuhan juga. Mengapa Mazmur kesekian ditaruh di nomor sekian, dimasukkan ke jilid yang ini dan lain sebagainya. Jadi semuanya terjadi atas rencana Allah. Dan kita akan melihat itu, kita menelusuri. Okay. Pertama kita lihat jilid 1. Ya, jilid 1. Jilid 1 itu pasal 1 sampai pasal yang ke-41. Dan di dalam jilid 1 ini kita dapatkan banyak sekali Mazmur Daud. Bahkan tidak ada Mazmur lain selain Mazmur Daud di jilid 1 ini. Yang ada adalah Mazmur Daud plus beberapa Mazmur yang tidak bernama. Seperti Mazmur 1 tidak bernama. Ada beberapa lain tidak bernama. Namun yang tidak bernama pun sangat cenderung Daud. Begitu. Misalnya Mazmur 2 sudah pasti Daud walaupun tidak bernama. Karena di Perjanjian Baru disebut itu Mazmur Daud. Kemudian ada lagi Mazmur ini ya, Mazmur ya apa lagi nih, misalnya Mazmur 10. Mazmur 10 itu juga walaupun tidak ada judulnya, tapi itu sangat-sangat jelas adalah lanjutan dari Mazmur 9 gitu ya. Jadi karena Mazmur 9 itu Daud dan Mazmur 10 adalah lanjutan dari Mazmur 9, jadi itu juga sangat cocok sebagai Daud. Intinya didominasi oleh Daud. Dan satu hal yang sangat menarik juga, saya tidak tahu kalian sudah membaca Mazmur berapa kali, terutama di kelas ini. Kalau nggak salah di silabus perlu dibaca berapa? Dua kali apa 3 kali saya taruh. Biasanya di kelas-kelas saya ada yang saya suruh baca 2 kali, ada yang saya suruh baca 3 kali. Mazmur panjang, jadi mungkin saya minta 2 kali ya. Jadi kalau Anda sudah banyak membaca Mazmur, ya, saya selama pandemi terus terang lumayan banyak membaca Mazmur, makanya ada persiapan juga untuk kelas ini. Ya, tapi kadang-kadang kita mendapatkan begini, di bagian awal-awal Mazmur itu ada lebih banyak atau lebih padat isi Mazmur yang berupa seruan minta tolong kepada Tuhan, atau ada yang disebut sebagai lament psalms. Ya. Lament psalms itu ada di semua Mazmur, artinya dari depan sampai belakang itu ada, ya, tetapi lebih dominan di depan. Ya, lebih dominan di depan. Di pasal-pasal awal lebih banyak yang disebut sebagai lament psalms ini. Jadi doa yang dikepung musuh, doa yang minta tolong, doa misalnya apakah minta tolong dari musuh ataukah minta tolong karena sakit dan lain sebagainya. Jadi ini banyaknya ada di depan. Di jilid 1 ada banyak. Sehingga pertanyaan yang muncul di jilid 1 ini adalah bagaimanakah Daud ya, sebagai penerima janji, karena ingat jilid 1 ini kan Daud semua yang tulis. Bagaimana Daud sebagai penerima janji akan bisa menghadapi musuh-musuhnya. Ya, dari sebelum naik tahta hingga masalah Absalom dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak masalah di sini. Daud menghadapi banyak masalah. Ingat bahwa dia sudah diurapi waktu dia masih sangat muda. Tetapi ternyata kapan dia menjadi raja gitu kan?
Kapan dia menjadi raja, kapan kerajaannya kokoh dan lain sebagainya. Ya, dan itu adalah pergumulan. Ya, itu adalah pergumulan, dia mengalami banyak sekali hal, mulai dari Saul yang mencoba membunuh dia, sampai ke ya sesudah dia menjadi raja sekalipun ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan Tuhan mengizinkan dia menderita banyak hal, tetapi mengokohkan dia. Ya, mengokohkan dia. Dia sini, oke, mestinya Daud ya, jadi mesti huruf kecil. Um, tetapi saya juga, kenapa jadi huruf besar? Karena di otak saya kepikir juga tentang Mesias. Saya mau kaitkan ke Mesias. Ya. Karena ingat, Daud adalah tipologi dari Mesias. Jadi Tuhan mengizinkan dia, Daud, menderita, tetapi mengokohkan dia. Sama seperti Mesias menderita. Ya, dan salah satu mazmur yang mesianik adalah Mazmur pasal 22. Di situ Daud menggambarkan penderitaan dia. Tapi ternyata penderitaannya bukan, yang digambarkan bukan punya Daud sebenarnya, melainkan penderitaannya Mesias, gitu ya. Dan akhirnya menang. Ya, akhirnya Mesias akan menang, ya, dan sebagaimana Tuhan juga menuntun Daud sampai menang, gitu. Mazmur 22 adalah salah satu mazmur yang ya nanti rencananya kita akan bahas entah minggu ini atau entah minggu depan. Oke, dan kemudian yang terakhir dalam jilid ini adalah Mazmur 41. Jadi coba kita buka Mazmur 41. Ya, saya harap Anda punya Alkitab di tangan, jadi bisa di ini ya, di balik-balik. Kalau Anda ini ya, Anda langsung lihat-lihat sekilas saja di sini. Seperti yang kita bilang tadi, ada banyak sekali lament psalms. Mazmur pasal 3 ketika dia lari dari Absalom. Ya, Mazmur pasal 4 adalah ketika dia malam hari mencari Tuhan. Ya, pasal 5 dia pagi hari dan dia tetap masih bicara soal musuh-musuh dia. Ya, soal ini apa, orang-orang yang tidak jujur, ya, pembual dan lain sebagainya, ya. Pasal 6 doa tentang pergumulan. Jadi banyak sekali lament psalms. Ya, lament psalms dan tentang berharap pada Tuhan, ya. Pasal 17 diburu dengan tak bersalah. Jadi banyak sekali di sini. Pasal 22 adalah salah satu puncaknya. Okay. Tapi di dalam semua itu Tuhan memimpin. Di dalam semua itu Tuhan memimpin. Makanya ada juga di sini mazmur-mazmur tentang pimpinan Tuhan. Salah satu yang sangat indah adalah Mazmur 23 tentunya. Saya tidak tahu apakah kita akan ada waktu untuk membahas Mazmur 23 karena ya terus terang ada banyak sekali mazmur yang begitu indah. Ya, yang kalau kita mau bahas secara mendetil semuanya tentu tidak akan cukup waktunya. Oke, dan terus lagi sampai kita lengkap saja ke akhir dari jilid 1, yaitu Mazmur yang ke-41. Dan di Mazmur 41 isinya adalah doa minta penyembuhan di sini, ya. Ini judul yang diberikan LAI untuk memimpin biduan Mazmur Daud di sini, Mazmur Daud. Ya, dan saya ada tuliskan di sini juga bahwa ya, Mazmur 41 yang merupakan terakhir dari jilid ini tipikal menggambarkan pengkhianatan kepada Daud, ya. Dan juga Yesus. Jadi ini juga sekali lagi tipologi dari Yesus. Misalnya pasal 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi ada seorang yang dekat yang mengkhianati Daud. Kita tidak dispesifikkan siapa di sini. Ada yang berpikir bahwa itu maksudnya adalah Ahitofel misalnya. Waktu Ahitofel mengkhianati Daud dan membantu Absalom untuk memberontak. Tapi ini juga dikutip dalam Perjanjian Baru menggenapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Tuhan kita. Sekali lagi kita melihat bagaimana Daud mentipologikan Tuhan Yesus di sini. Dan ini kita melihat tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Ya, orang percaya sambil menantikan penggenapan dari perjanjian Tuhan. Ya. Dan juga menggambarkan bahwa Mesias akan menderita. Ya. Tapi ingat bahwa Tuhan memimpin dalam semuanya.
dan akhirnya memberikan kemenangan baik kepada orang beriman maupun kepada Sang Mesias. Ya, bahkan Sang Mesias lah yang diberikan kemenangan sehingga kita pun akan ikut menang bersama dengan Dia. Dan ini terlihat di ayat 12, Mazmur 41 ayat 12, di mana dikatakan, dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorak karena aku. Jadi Tuhan berkenan kepada dia. Sangat menarik sekali bahwa kata berkenan di situ di pasal 41 adalah dari kata kerja hafats. Ya. Kata kerja hafats, Engkau berkenan kepadaku, katanya sini. Ya. Dan ini sama dengan yang di Mazmur 1 ayat 2. Jadi nyambung lagi ke tema kita. Apa itu Mazmur 1 ayat 2? Kan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat 2, tetapi yang kesukaannya. Kata kesukaan di situ satu akar kata dengan bahwa Tuhan berkenan. Ya, Tuhan berkenan kepadaku. Sama-sama dari akar kata hafats. Ya. Jadi Sang Mesias adalah pribadi yang paling mewujudkan, ya, mengejawantahkan suka akan Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan adalah pribadi yang sukses, gitu kan, pribadi yang berhasil, walaupun secara duniawi kelihatannya dia gagal karena dia mati. Tapi sebenarnya dia berhasil, dan dia mendapatkan perkenanan dari Bapaknya. Perkenanan dari Bapa di surga. Ya, itu jilid 1. Kemudian kita lihat jilid 2. Ya, jadi diakhiri dengan Tuhan berkenan kepada Daud. Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, Tuhan berkenan kepada tentu Yesus Kristus. Ya, itu adalah yang sudah ultimate. Ya, karena ketika dia dibaptis pun ada suara. Inilah putraku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Situ, ya. Tapi masuk ke pasal 42, jilid 2 sekarang. Nah, jilid 2 berlanjut. Jadi setelah Daud, bagaimana? Apakah akan berakhir di Daud? Kan tidak. Nah, Tuhan berkata keluarga Daud akan kokoh, kerajaannya akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat janji Tuhan akan dinasti Daud dikokohkan melampaui masa Daud. Setelahnya bagaimana? Gitu. Nah, kita bilang tentu saja ada masalah suksesi. Kita tahu bahwa siapa yang akan menggantikan Daud itu ya sangat-sangat diperebutkan oleh anak-anaknya pada waktu itu. Dan sebenarnya anak pertama Daud, anak sulungnya adalah Amnon namanya. Kita tahu ya, Amnon. Dan ya Amnon, tapi kemudian Amnon melakukan hal yang sangat bodoh. Dia memperkosa adiknya sendiri, adik tiri, ya. Tamar, gitu kan. Dan karena itu malah dia dibunuh oleh Absalom. Nah, tapi akhirnya Absalom pengen jadi raja. Jadi akhirnya kita tahu ceritanya, pemberontakan Absalom. Setelah itu dikalahkan, ada lagi Adonia sempat berkomplot bahwa dia akan menjadi raja setelah Daud mati. Ya, tapi akhirnya Salomo. Yang naik, yang kokoh, gitu ya. Dan ini diteguhkan. Oleh karena itu di jilid 2 ini ada beberapa pasal, ya, ada banyak penekanan tentang ini yang disebut sebagai pasal Royal Psalms. Jadi Mazmur tentang raja. Nah, kenapa Mazmur tentang raja? Gitu. Mazmur tentang raja mengacu kepada raja dinasti Daud, ya, terutama Salomo, tetapi juga mentipologikan, ya, raja dinasti Daud yang ultimate, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat Mazmur, seringkali dia menggambarkan janji yang akan dipenuhi, ya, baik itu raja Mesias ataupun pemerintahannya dalam kerajaan 1000 tahun di sini. Sekali lagi kita bisa mengambil Alkitab fisik kita, lalu kita bisa lihat, ya, pasal-pasalnya. Pasal 45 misalnya. Pasal 45 ini salah satu dari
Mazmur Korah, Bani Korah. Bani Korah adalah bani yang salah satu dari orang Lewi ya, yang diatur oleh Daud untuk ikut dalam mengatur kebaktian di bait suci pada waktu itu. Salah satu royal psalm adalah Mazmur pasal 45 dan dikasih judul oleh Elai, nyanyian pada waktu pernikahan raja. Dan perhatikan ya ayat yang ketiga, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahanmu tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Dan walaupun ini adalah nyanyian ya, pernikahan seorang Raja Daud, seorang Raja dinasti Daud. Siapa rajanya? Yang paling gampang sih bisa jadi Salomo. Bisa jadi Salomo, walaupun ada penafsiran lain, tapi ini yang paling gampang ya, karena Salomo boleh dibilang adalah raja dinasti Daud yang udah paling megah, gitu, paling megah. Tapi sehebat-hebatnya Salomo, perhatikan ayat 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. So itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ya. Walaupun kita bicara ini mungkin bahasa hiperbolik untuk Salomo, tetapi akan literal dipenuhi oleh Yesus Kristus dalam pemerintahan milenium. Gitu. Oke. Ya, dan Anda baca terus, Anda bisa melihat bagaimana ini bisa digenapi oleh seorang Salomo atau raja Daud lainnya, gitu ya, misalnya Hizkia atau Yosia, gitu. Tapi ya inilah ya Salomo paling jelas, paling mungkin. Dan terus dinyatakan di sini ya, dan akhirnya adalah hari pernikahan dia. Gitu ya, hari pernikahan dia. Dan ayat 11 di sini ya, dia berfokus berbicara kepada calon istrinya, calon permaisuri. Dengarlah hai putri, lihatlah dan seningkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Oke, jadi pernikahan adalah suatu tema yang sangat mesianik juga. Begini ya, jadi pernikahan adalah tema mesianik. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah mempelai pria, mempelai laki-laki. Dan ingat, kerajaan 1000 tahun itu adalah perjamuan nikah dari sang raja sebenarnya. Di zaman Israel dulu, ya sebenarnya hampir semua zaman sih. Istilahnya semakin hebat dan semakin tinggi posisi seorang mempelai laki-laki, semakin kaya dia, biasanya semakin megah pesta yang dia buat. Ya, nah, kalau misalnya ada orang yang mungkin tidak terlalu berada dan miskin, ya mungkin dia akan bikin pesta seadanya, gitu ya, pesta seadanya. Oleh karena itu sangat memalukan sekali ya, di Yohanes pasal 2 kita masih ingat ketika ada masih keluarga dari Tuhan Yesus yang mengadakan pesta pernikahan di Kana, lalu dia habis anggur gitu. Habis anggur. Nah, itu makanya sampai Maria ini kan kalang kabut istilahnya dan meminta Tuhan Yesus untuk menolong. Ya, karena itu seperti wah, ini kamu mau bikin pesta tapi nggak mampu, itulah, nggak mampu ya. Ya tentu jangan dicontoh oleh siapapun hari ini yang ingin pesta pernikahan. Bahkan di masa COVID ini ya ada kesempatan juga sih kalau Anda mau menikah dengan tidak terlalu mahal, karena ada alasannya tidak mengundang orang yang terlalu banyak gitu ya, karena masih PPKM. Tapi intinya baiklah tiap-tiap orang berlaku sesuai dengan kemampuannya gitu ya, dengan kemampuannya. Dan pesta-pesta bukanlah hal yang paling penting ya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang punya kedudukan tinggi dan punya harta yang begitu banyak ya, dia mampu untuk membuat pesta yang besar. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus ya ketika dia menikah istilahnya gitu ya, karena orang-orang percaya adalah mempelai Tuhan ya, mempelai Tuhan.
Jadi dalam pernikahan sang anak domba, uh, pestanya sangat meriah sekali, yaitu 1.000 tahun. Ya, tidak ada pesta yang selama itu lagi. Jadi kerajaan 1.000 tahun bisa dilihat sebagai suatu pesta berkepanjangan di situ. Pesta pernikahan, perjamuan nikah sang anak domba gitu. Dan si permaisuri yang di pasal 45 ayat 11 di sini dinasihatkan untuk apa? Melupakan bangsanya dan seisi rumah ayahnya dan berfokus kepada suaminya, yaitu rajanya, gitu ya. Dan bukankah ini juga seruan yang indah bagi kita orang-orang percaya untuk melupakan masa lalu kita, kesetiaan kita yang lama mungkin kepada hal-hal lain, dan berfokus kepada mempelai kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kembali kita melihat, jadi di jilid 2 ini, dinasti Daud yang akan menurunkan Mesias, ya, terus mentipologikan sang Mesias. Jadi suksesi itu berlanjut dari Daud kepada Salomo, itu. Dan kita bisa buka terus lagi di jilid 2 ada Mazmur apa lagi? Macam-macam ya. Macam-macam di Mazmur 48 ada Sion kota Allah. Jadi menekankan Yerusalem. Ingat bahwa Yerusalem menjadi ibu kota Israel kan di zamannya Daud gitu. Lalu kemudian dikonfirmasi oleh Tuhan, dan cara Tuhan mengkonfirmasinya yang paling tegas adalah mengizinkan Salomo untuk mendirikan bait suci di Sion, di Yerusalem maksudnya ya, di Yerusalem. Jadi ya itu adalah suatu hal yang indah. Jadi kenapa Yerusalem spesial begitu? Ya, salah satunya karena ada bait Allah di situ. Itu jelas di pasal 48 ayat 10. Ya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu dan lain sebagainya. Oke. Dan lanjut lagi. Ada juga pasal 61. Nah, kita masuk ke pasal 61. Ada doa untuk raja. Doa untuk raja, sekali lagi kita melihat bahwa ini ditulis oleh Daud bahkan. Ya, ditulis oleh Daud, jadi kembali sedikit kilas balik kepada apa yang Daud lakukan, di mana Daud paham betapa pentingnya posisi sebagai raja. Dia pernah merasakan tinggal di bawah Raja Saul yang awalnya Saul lumayan baik, tapi kemudian dia makin lama makin kacau ya. Jadi doa untuk raja di sini, oke, ya, memahami betapa pentingnya ini ya. Jadi perhatikan ayat 7. Jadi kembali ya, ini tema-tema mesianiknya muncul di mana kadang-kadang Mazmur itu ngomongin tentang Daud ya, lalu dia tiba-tiba berubah menjadi tentang Yesus gitu. Ya, ini sering terjadi di mana dia ngomongin soal manusia, Daud atau Salomo, tiba-tiba dia menjadi tentang Tuhan Yesus ya, karena baik Daud maupun Salomo ya menggambarkan Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita lihat pasal 61 ayat 3 itu jelas tentang Yesus ya, jelas tentang Daud. Hatiku lemah lesu ya, dia minta pertolongan ya terhadap musuh lain sebagainya. Perhatikan ayat 7. Nah, ini mulai masuk ke mesianik itu ya, mesianik. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Nah, siapa yang bisa hidup selama-lamanya dan menjadi raja selama-lamanya? Gitu kan? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Gitu. Jadi kita melihat itu. Lanjut lagi kita bisa melihat ya, akan bagus kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa buka-buka berbarengan dengan saya. Dan kita lompat ke paling terakhir ya, dari jilid ini, jilid 2 itu dari 42 sampai 72. Jadi jilid 1 kan 1 sampai 41, jilid 2 42 sampai 72, dan jilid 2 diakhiri. Tadi kita sudah lihat jilid 1 akhirnya bagaimana. Jilid 2 akhirnya bagaimana? Jilid 2 akhirnya di pasal 72 kembali adalah
suatu mazmur yang kita sebut sebagai royal psalm, mazmur raja dan mazmur mesianik di sini ya. Dari Salomo, tanya di sini kan, dari Salomo, ini Salomo dan Anda baca di sini. Anda baca, ini adalah bicara soal Salomo meminta berkat Tuhan untuk kerajaan dia, tetapi sekali lagi penggambarannya ujung-ujungnya bersatu dengan ini kerajaan yang dinanti-nantikan, yaitu kerajaan Mesias, kerajaan yang indah itu. Oke, coba kita baca sekilas ya ayat 1. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Ini bisa masuk ke Salomo? Oke, bisa. Salomo minta hikmat supaya dia bisa mengadili umat Tuhan dengan benar ya kan. Ayat 2, kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Apakah benar dengan Salomo? Benar juga ya. Tetapi ingat bahwa Salomo sehebat-hebatnya dia tidak sempurna, dan yang paling sempurna akan menghakimi dan mengadili umatnya dengan sempurna adalah Yesus Kristus. Ya. Dan ya itu jelas di ayat 4 misalnya, kiranya ia memberi keadilan pada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin. Ingat bahwa ketika Yesus datang, salah satu ciri khasnya adalah kabar baik diberitakan pada orang miskin. Nah, perhatikan mulai dari ayat 5 di sini. Nada-nada mesianiknya semakin jelas. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Wow, selama ada matahari. Salomo hanya memerintah 40 tahun ya. Selama ada bulan turun-temurun. Dan ini sangat menarik. Selama ada matahari, selama ada bulan. Sangat menarik kalau kita kaitkan dengan nubuat Tuhan, bahwa setelah kerajaan milenium selesai, kan masuk dalam kekekalan yang disebut sebagai langit baru, bumi baru. Nah, Tuhan bilang bahwa di langit baru, bumi baru tidak akan atau tidak perlu ada matahari, begitu. Tidak akan matahari, tidak akan ada matahari. Jadi memang kerajaan milenium baru selesai ketika matahari sudah tidak ada lagi. Ya, jadi, wow, sangat cocok sekali di sini di ayat 5. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan lain sebagainya. Ya, dan terus ya. Ayat 6, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti diurus hujan yang menggenangi bumi. Dan ini mengingatkan kita kembali akan Mazmur pasal 1. Ingat bahwa orang yang sukses di hadapan Tuhan, orang yang sukses ya, orang yang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kita melihat tentu siapakah yang paling berhasil? Yang paling berhasil adalah Yesus Kristus. Jadi yang menggenapi Mazmur pasal 1 dengan sempurna juga adalah Yesus. Walaupun kita semua mau itu. Oke, ayat 8. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari ujung sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ini kita bilang oke, ini mungkin bahasa hiperbolnya Salomo yang kerajaannya sangat luas, tetapi kalau untuk Salomo ini sangat hiperbola gitu. Tapi akan digenapi secara literal oleh Yesus Kristus gitu dalam kerajaan milenium. Ya. Dan seterusnya sampai ke dan ini semua sangat indah sebenarnya. Ayat 14 ada, ia akan menebus nyawa mereka. Ayat 13, ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Menebus nyawa mereka. Dan ini bukan hanya penebusan fisik, bahkan penebusan rohani juga. Oke, dan ayat 17, biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Oke, perjanjian Abraham, masih ingat ya? Melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan ayat 17 terakhir, dan menyebut dia berbahagia. Menyebut dia berbahagia adalah dari kata ashrei. Ashrei yang sama yang ada dalam Mazmur 1 ayat 1. Ashrei, berbahagialah orang ya, yang ini yang ya, jadi sama dengan Mazmur 1 ayat 1, sehingga
kita bisa berkata seperti yang tadi sudah kita singgung sedikit bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling menggenapi Mazmur 1. Ya, bahwa dia adalah orang yang sukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, raja itu disebut sebagai berbahagia. Oke, baik. Jadi itu jilid 1 dan jilid 2. Kita masuk ke jilid 3. Jadi hari ini saya mencoba ini ya, memberikan semacam overview ya dari Mazmur berdasarkan tema di Mazmur 1 dan Mazmur 2. Ini ya, itu kebahagiaan orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan juga tentang pemerintahan Mesias yang akan datang. Itu tema dalam Mazmur, antara lain yang muncul di pasal 1 dan pasal 2 dan berlanjut di banyak Mazmur-Mazmur yang lain secara sistematis di sini. Nah, kita masuk ke jilid ketiga. Di jilid ketiga sini ya. Jilid ketiga adalah dari Mazmur pasal 73 sampai dengan Mazmur pasalnya yang ke 89. Ya, jilid 3. Dan di sini ada mulainya Mazmur 73. Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf. Jadi ada beberapa Mazmur, banyak Mazmur yang ditulis oleh Asaf di jilid ini. Asaf adalah salah satu musisi di bawah Daud juga. Dan di pasal 73 adalah pergumulan Asaf, ya. Kenapa orang fasik sepertinya berhasil. Nah, Mazmur ini sangat indah juga. Silakan dibaca kalau misalnya Anda belum pernah bacanya, mestinya udah ya, mestinya Anda sudah membacanya. Dan dia berkata, oh kenapa ini orang fasik sepertinya tidak pernah sakit dan lain sebagainya. Dia ada banyak pertanyaan-tanya mengenai masalah itu. Dan ingat bahwa ini melanjutkan dinasti Daud berlanjut. Ya. Dan ingat bahwa setelah Daud dan Salomo muncul banyak raja yang fasik. Ya, banyak raja yang fasik, akhirnya ada keturunan Daud yang jahat, yang memerintah. Ya. Katakan saja misalnya, yang paling buruk adalah Manasye tentunya. Ya, Rehabeam sendiri, anak-anaknya Salomo, juga melakukan banyak hal yang bodoh. Ya. Dan ya karena banyak raja yang fasik muncul, sehingga menimbulkan Asaf juga bertanya-tanya kenapa orang fasik ada yang sukses dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan jawab apa? Kalau Anda baca di Mazmur 73, Tuhan jawab, sukses mereka itu sangat sementara. Ya. Dan sebentar kamu lihat mereka ada, sebentar kamu lihat nanti tidak ada lagi. Dan karena kefasikan mereka, ingat bahwa waktu Tuhan kasih perjanjian Daud, Tuhan sudah mewanti-wanti bahwa kalau ada anaknya yang bersalah akan Tuhan disiplin, ya Tuhan hukum. Ya, dan akhirnya memang Tuhan menghukum bangsa itu dengan sangat luar biasa, ya, karena dosa mereka juga luar biasa, dan terang yang mereka miliki sangat banyak dibandingkan bangsa-bangsa sekeliling mereka, tapi toh mereka melakukan kejahatan yang sama dengan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Sehingga akhirnya terakhir mereka harus dibuang dan bait suci dihancurkan. Nah, ketika mereka dibuang dan bait suci dihancurkan, wow, ya itu terjadi di tahun 586 sebelum Masehi. Itu bagaikan, ya bagi orang-orang beriman waktu itu wah itu pasti bagaikan ini ya, bagaikan geledek gitu, ya, dan sepertinya dunia mereka runtuh, sehingga ya sangat membingungkan bagi mereka. Karena mereka orang-orang beriman Israel tentu tahu bahwa bait suci ini didirikan oleh Salomo dan ada janji Tuhan. Mereka tahu ada perjanjian Daud dan lain sebagainya. Mereka sangat bingung tentunya. Dan Tuhan tentunya sebenarnya menyingkapkan ya melalui berbagai nabi, ya. Nabi Daniel adalah salah satu yang Tuhan bangkitkan di masa-masa pembuangan untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa atas semua bangsa.
Tapi kalau kita baca di Mazmur, ya tadi kan mulai Mazmur 73. Setelahnya Mazmur 74. Apa bunyinya Mazmur 74? Elai kasih judul nyanyian ratapan karena bait suci uh, yang rusak. Ya, wow, bait suci rusak. Perhatikan. Um, Ayat 5 ya, di gambar kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayu yang lebat. Jadi dia menggambarkan musuh yang masuk ke bait suci, menghancurkannya dengan kapak. Ya. Ayat 7, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Jadi menggambarkan kehancuran di sini. Dan ya, walaupun ini dikatakan nyanyian pengajaran Asaf ya, jadi sepertinya ini adalah keturunannya Asaf di sini, bukan Asafnya pribadi, gitu ya. Karena Asaf pribadi tentu tidak menyaksikan bait suci dihancurkan, ya. Atau ada yang menafsirkan juga bahwa ini belum berbicara mengenai kehancuran bait suci di 586, melainkan bisa jadi ketika bait suci dinajiskan di waktu-waktu lain, gitu ya. Oke, dan kita bisa baca terus pasal 74. Saya ajak kita fokus di ayat 20-nya. Nah, ayat 20-nya berkata apa? Pandanglah kepada perjanjian. Pandanglah perjanjian. Jadi ayat 22, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ya, jadi meminta Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Daud. Ya, jadi kita melihat di sini, apalagi terutama ketika Yerusalem dihancurkan, bagi mereka, wow, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Dan terutama ketika Israel kembali dari pembuangan. Oke, jadi mereka mengalami pembuangan, lalu 70 tahun di pembuangan seperti dinubuatkan oleh Yeremia. Dan setelah 70 tahun berlalu, Tuhan mengizinkan orang Israel balik lagi, dan melalui Zerubabel dan Sealtiel, ya, dan teman-temannya lain sebagainya, Tuhan mengizinkan bait kembali dibangun. Wah, ini suatu langkah yang sangat masif, sangat luar biasa. Mereka mendirikan bait suci lagi, walaupun dengan penuh pertentangan. Tapi satu hal yang masih kurang. Jadi ada dua hal yang sangat penting bagi orang Israel waktu itu, yaitu satu, bait suci, oke, itu berhasil dapat lagi. Tapi yang kedua adalah bagaimana dengan dinasti Daudnya. Nah, dinasti Daudnya tidak terrestorasi pada waktu itu. Ya. Karena akhirnya Israel tetap menjadi provinsinya Persia, gitu. Karena mereka diizinkan pulang oleh Quraisy, ya. Tetapi mereka berhasil pulang, tapi tidak ada raja Daud. Mereka tetap menjadi provinsi Persia, gitu. Jadi bait suci sudah pulih, dinasti Daud belum pulih. Nah, ini tetap menjadi kekacauan bagi mereka. Dan sampai hari ini kan dinasti Daud nggak pulih ya. Sampai hari ini juga belum pulih. Karena yang sekarang jadi PM ini yang baru nih. PM yang baru itu siapa namanya saya lupa ya. Karena udah saking lamanya si Bibi, Benyamin Netanyahu. Terakhir dia sudah kalah dalam pemilu. David ya, kalau nggak salah David apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya ada ini yang baru, Perdana Menteri baru. Tapi yang jelas bukan dinasti Daud, ya. Bukan dinasti Daud. Dan ya tentunya menjadi tantangan iman bagi orang beriman gitu. Jadi apakah janji Tuhan sudah gagal? Katanya apa? Katanya dinasti Daud akan selama-lamanya. Kok gagal di sini? Dan sepanjang sejarah seringkali iman kita ditantang. Makanya iman itu kan apa? Iman itu mempercayai sesuatu walaupun belum kelihatan. Ya kan? Kalau sudah kelihatan bukan iman lagi katanya. Dan ini pelajaran indah bagi kita pada hari ini juga. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana orang Israel waktu itu. Janji Tuhan mengenai dinasti Daud itu beberapa kali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketika misalnya, masih ingat peristiwa Atalia membunuh
semua anaknya Ahazia, semua anaknya Ahazia. Jadi Atalia ini kan ini anaknya Ahab yang dinikahkan masuk ke keluarga Yosafat. Ya, ini kesalahan Raja Yosafat, dia berbesan sama Ahab waktu itu. Namun suatu ketika Yosafat sudah mati lain sebagainya. Nah, Atalia sempat membunuh semua keturunan Daud di situ. Cuman ada satu, yaitu Yoas yang berhasil disembunyikan. Tetapi Yoas disembunyikan sekitar selama 6-7 tahun dia disembunyikan di situ. Seluruh Yehuda tidak tahu bahwa Yoas ini masih hidup. Orang-orang mengira bahwa dinasti Daud sudah habis gitu. Sudah habis. Nggak ada lagi jalur keturunan raja. Sehingga bagi kasat matanya manusia, itu janji Tuhan seperti sudah gagal. Ya, gagal. Ya. Mana katanya dinasti Daud berlangsung. Buktinya semua keturunan Daud sudah mati gitu kan. Nah, tapi itulah kita dituntut untuk beriman. Untuk beriman bahwa belum, ya, belum. Ya. Dan di ini di akhir dari pembuangan juga ya, tidak ada lagi dinasti Daud ya, mereka menjadi provinsi. Perhatikan, coba kita lihat di Mazmur 89. Nah, Mazmur 89 menggambarkan tantangan iman yang dihadapi oleh orang percaya pada waktu itu. Mazmur pasal 89, ini nyanyian pengajaran Etan. Sini ya, Etan orang Ezrahi. Dimulai dengan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan ada penekanan pada kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, selama-lamanya. Itu ditekankan, termasuk apa? Ayat 4. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Jadi di awal dari, bahkan judul dari Mazmur 89 ini apa? Kesetiaan Tuhan kepada Daud kan? Judul yang diberikan Elai ya. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Dan memang misalnya di ayat 4, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah pada Daud hambaku untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Wow, luar biasa sekali. Jadi dia mengingat, Tuhan, Engkau sudah mengatakan hal ini, perjanjianmu adalah perjanjian yang kekal dan lain sebagainya. Wah, sangat luar biasa dia ini ya, dia menggambarkannya dengan puitis bahwa wah, Tuhan yang berjanji ini adalah Tuhan yang mengatasi awan di ayat 7. Ya. Tidak ada yang lebih kuat dari dia, lebih kuat dari laut di ayat 10 dan sebagainya. Jadi menggambarkan Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan apa yang dia sudah janjikan. Oke. Dan di ayat 20 dan seterusnya itu juga menekankan lagi tentang apa yang Tuhan katakan kepada Daud. Tetapi perhatikan ayat 39. Nah, tiba-tiba nadanya berubah gitu. Padahal ya, perhatikan ayat 30-nya misalnya. Aku menjamin akan ada anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Tahtanya seumur langit ini adalah pegangan orang Israel. Dan di satu sisi ini juga yang mungkin membuat mereka terlena dalam dosa ketika Tuhan peringatkan terus. Bertobat. Kadang-kadang kalau kita dikasih jaminan, ini kadang-kadang kita malah berkata, jadi santai gitu. Jadi santai secara rohani. Kita jadi cuek dengan peringatan Tuhan ya. Dan apakah orang Israel seperti itu juga? Ya, mungkin ada efek itu. Tapi perhatikan ayat 30 kan, aku menjamin adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan lain sebagainya. Ayat 34, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Tapi perhatikan mulai ayat 39 ada perbedaan nada di sini. Ayat 39, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas terhadap orang yang kau urapi, ya, Mesias di sini, yang diurapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya, dan sebagainya. Intinya membiarkan Israel kalah, membiarkan dinasti Daud hancur, gitu kan? Dan dan seterusnya, gitu. Seolah-olah mempertanyakan Tuhan, kenapa sekarang engkau membatalkan perjanjiannya, gitu, membatalkan perjanjiannya. Sehingga di ayat 50 terutama, ayat 50,
Di manakah kasih setiamu yang mula-mula? Yang ironis adalah kasih setia ini yang dipuji-puji di ayat 2. Tapi di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan? Yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Jadi bertanya kepada Tuhan, tapi pemazmur karena diinspirasikan oleh Tuhan mengakhiri pasal ini dengan tetap beriman kepada Tuhan. Makanya dia berkata ayat 5 juga, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Dan kita belajar bahwa mungkin kita tidak tahu jawabannya, belum tahu jawabannya, tetapi terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Oke, dengan demikian kita masuk ke jilid 4 dan jilid 5 di sini. Jilid 4 dan jilid 5 menjawab pertanyaan yang muncul bagi orang-orang Yahudi beriman setelah pembuangan. Setelah pembuangan ya. Dan intinya Tuhan menyuruh bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan. Nah, inilah iman. Inilah hidup secara eskatologis. Hidup secara eskatologis. Jadi kita percaya kita akan masuk surga. Kita belum lihat itu hari ini. Kita percaya kita akan memerintah bersama Yesus di masa milenium. Kita belum lihat itu hari ini. Ya, tapi kita harus percaya kepada program Tuhan. Percaya pada program Tuhan. Jilid 4 dimulai dari pasal 90 sampai pasal 106. Dan pasal 90 adalah salah satu mazmur yang sudah kita bahas. Kita masih ingat pasal 90 ditulis oleh Musa, ya. Pasal yang terkenal. Ya, salah satu ayat yang terkenalnya adalah masa umur kita 70 kalau kita kuat 80 ya, sangat terkenal di situ. Tapi ingat bagaimana Mazmur 90 dimulai, yaitu dia menegaskan dulu kekekalan Tuhan, ya, mengontraskannya dengan kefanaan manusia. Ya, dan ingat dia bilang apa? Ayat 1, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dan ini bagikan jawaban yang tepat kepada pertanyaan iman yang muncul di pasal 89. Ketika orang-orang beriman Israel bertanya, Tuhan, bukankah engkau berjanji kepada Daud? Kenapa sekarang sepertinya perjanjianmu batal? Di mana? Kenapa engkau biarkan kami seperti ini? Gitu ya. Dan dijawab dengan mazmur dari Musa, bahkan mazmur yang paling tua yang kita tahu. Di mazmur Musa intinya Musa berkata bahwa dari dulu sampai sekarang, dari kekal sampai sekarang Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhanlah tempat perteduhan kita. Ya. Dan ini menegaskan bahwa bahkan sebelum ada perjanjian Daud pun Tuhan sudah bisa dipercaya. Ya masa sekarang nggak bisa dipercaya? Tentu Tuhan bisa dipercaya. Dan dia mengingatkan manusia. Jadi dalam konteksnya adalah seperti yang kita lihat tadi. Dalam konteksnya ketika yang sudah kita bahas 1000 tahun dalam bagi Tuhan seperti hari kemarin. Intinya Tuhan menyuruh orang Israel sabar. Sabar, aku punya rencana. Aku punya rencana. Kalian tidak bisa melihat rencananya sekarang karena kalian sangat pendek umurnya. Kalian itu seperti rumput, ya kan? Seperti rumput. Tetapi bagi aku 1000 tahun seperti sehari. Jadi aku punya rencana jangka panjang. Memang saat ini kalian belum lihat hasil akhirnya, kalian harus percaya kepadaku. Ya, percaya kepadaku. Dan sambil Tuhan menyuruh orang percaya untuk tetap percaya, ingat apa yang dikatakan dalam Habakuk. Ya, orang benar akan hidup karena iman. Ya, orang benar akan hidup karena iman, kan? Sambil Tuhan suruh itu, dia mengingatkan mereka dalam berbagai mazmur. Ya, di Mazmur 90-an ada serangkaian mazmur di sini yang menyatakan Tuhan sebagai raja. Dan sangat menarik. Sangat menarik. Tuhan sebagai raja. Tuhan sebagai raja dan ini sangat cocok sekali bagi orang Israel yang pulang dari pembuangan. Mereka tidak punya raja lagi. Tapi mereka diingatkan, dinasti Daud sedang pause karena dosa-dosa mereka sedang bahasa Indonesianya apa ya, di pause itu saya ngeblank nih bahasa Indonesia kalau kita bilang di pause itu apa ya, lah di stop sementara gitu ya. Tapi ada nggak istilahnya? Lah dinasti Daud semacam di pause ya.
akan lanjut lagi. Em, tetapi untuk sementara Tuhan, Tuhan adalah raja gitu. Jadi jangan kebingungan kalau kalian belum melihat raja kalian. Tuhan adalah raja dan sekaligus ini menggambarkan pengharapan mesianik bahwa memang Tuhan sendiri yang benar-benar akan datang menjadi raja. Gitu. Jadi ada banyak layer atau lapisan-lapisan makna di sini. Sehingga kalau kita buka lagi ya di dalam Mazmur kita misalnya Mazmur 93 dimulai di situ. Tuhan adalah raja. Ya. Ayat 2, tahtamu tegak sejak dahulu kala, sejak kekal. Wow, ya. Ayat pasal 94, Allah adalah pembalas. Jadi penekanannya adalah Allah raja, Allah itu hakim, ya. Pokoknya Allah itu yang berkuasa. Jadi menyuruh orang-orang Israel fokus pada Tuhan. Ya, sementara mereka mungkin berpikir di mana Raja Daudnya? Raja Daudnya nggak ada. Pasal 97, Tuhan adalah raja. Pasal 99, Tuhan adalah raja. Tuhan itu raja. Jadi penekanannya sangat jelas sekali. Walaupun tidak ada raja dinasti Daud yang duduk di tahta, orang beriman harus percaya bahwa Allah tetap berdaulat dan programnya masih berlanjut. Dan Mazmur-Mazmur ini misalnya pasal 96 dan 98 bagian akhirnya memproklamirkan bahwa sang raja sedang datang. Sang raja sedang datang. Pasal 96 ayat 11 sampai 13. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab ia datang. Ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Oke, sama. Pasal 98 ayat 7. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Oke, jadi sangat jelas sekali. Masuk ke jilid 5. Nah, masuk ke jilid 5 mulai dari 107 sampai 105 tentunya. Ya ada berapa itu? 43 ya, 43. Ya, 43 43 atau 44? 44. 107 89. Ya, 44. Jadi ini jilid yang paling panjang. Ya, jilid paling panjang adalah jilid kelima dalam hal jumlah Mazmur karena jilid pertama saja hanya 41. Ini ada 44 di sini ya. Oke, dan jilid 5 melanjutkan tema ini. Tema bahwa ya oke, kita menantikan Tuhan yang akan datang, Mesias yang akan datang untuk memerintah dan semua perjanjian Daud akan dipenuhi ya. Tapi Mazmur 132 dengan jelas menggambarkan ini. Tapi sebelum itu ada Mazmur 110 ya, Mazmur 110 yang rencananya akan kita bahas nanti sebentar lagi. Ya, Mazmur 110 adalah menyatakan Yesus akan memerintah ya sebagai raja dan imam menurut ordo Melkisedek gitu. Jadi sangat jelas di situ. Kembali menegaskan ini menegaskan perjanjian Tuhan. Kemudian Mazmur 132. Judul yang diberikan Elai adalah Daud dan Sion pilihan Tuhan. Daud dan Sion pilihan Tuhan. Ayat 1, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Oke. Jadi meminta Tuhan untuk mengingat Daud dan segala penderitaannya. Ya, dan di ayat 10, oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Kemudian mulai dari ayat 11 sampai 18 menegaskan bahwa Tuhan belum selesai dengan Israel. Karena Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan seterusnya. Intinya Tuhan menegaskan kembali apa yang sudah dijanjikan tidak akan diingkari. Tuhan akan melaksanakannya.
Dan di ayat 17 ada bahasa mesianik, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Jadi Mesias tanduk Daud akan datang, akan memerintah. Tuhan tidak melupakan perjanjian dengan Daud, ya. Tuhan menegaskan, dan dengan pengharapan yang terus membara ini, Mazmur diakhiri dengan serangkaian pujian dan doksologi bagi Tuhan, bahwa karena Tuhan begitu luar biasa, janji-janjinya luar biasa, maka pantaslah dia dipuji-puji. Dan akhirnya memang mulai dari pasal 140, pasal 146 di situ ya, itu serangkaian Mazmur haleluya yang dimulai dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya, memuji dan memuliakan nama Tuhan di situ. Oke. Jadi itu adalah overview ya dari Mazmur ya. Kalau kita lihat dari lensa tema di pasal 1 dan pasal 2 ya, tentu masih banyak ya. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana tiap-tiap Mazmur ya itu berkaitan kembali ke hal-hal itu. Dan tentu ada sub-sub tema lain lagi di dalamnya ya, yang sangat indah ya, seperti nanti ada tema minta tolong kepada Tuhan, tema penyertaan Tuhan, tema mengajarkan hikmat dan sebagainya, sebagaimana yang ada kita daftarkan di atas juga. Tapi ini secara makro, bagaimana kita melihat Mazmur pasal 1 dan 2 di situ ya. 1 dan 2 karena kita barusan selesai 2 gitu kan. Ya, kemarin kita 1 sudah dari awal, 2 kita sudah selesai, kita bisa melihat dan ternyata jilid-jilid ini ada efeknya, ada pembagian menjadi jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Kita bisa melihat ada rencana Tuhan ya di balik semua itu rupanya. Oke, baik. Jadi demikian, dan kita akan masuk ya, habis itu karena kita selesai masuk pasal 2, kita akan masuk ke pasal 110. Karena kita mau masuk ke Mazmur mesianik. Dan Mazmur mesianik ada lumayan banyak. Kalau kita lihat di sini ya, coba. Oke, nah ini ya. Ini di Mazmur mesianik ada, saya daftarkan ada lumayan banyak. Kita tidak akan bisa bahas semuanya karena kalau saya tidak salah, kita setelah hari ini masih ada 3 kali pertemuan lagi. 3 kali pertemuan itu tidak cukup untuk membahas ini semua, apalagi kita masih mau membahas yang lain-lain seperti kita mau membahas minimal 1 atau 2 lament psalms. Kalau itu royal psalm itu banyak tumpang tindih dengan messianic psalm ya, seperti Mazmur 2 juga sudah. Ya, jadi kita mau melihat sedikit, nanti ada lament psalms, kemudian kalau ada waktu kita mau melihat juga praise atau pilgrimage psalm ya. Ya, jadi tapi kita fokus di messianic psalm dulu, kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan melihat beberapa yang penting ya. Minimal misalnya Mazmur 110, Mazmur 22, dan kemudian kita akan lihat lagi ada yang lain lagi nggak yang akan kita lihat ya. Tapi minimal 2 ini, Mazmur 110 dan Mazmur 22. Oke. Kita akan masuk Mazmur 110, tapi kita break sebentar. Ya, saya perlu minum sebentar. Jangan kemana-mana, atau ya silakan kemana-mana. Silakan ke kamar kecil kalau perlu dan sebagainya, atau minum ya. Kita istirahat sekitar 3-4 menit. Oke. Dan video saya mati tiba-tiba. Pas lah ya untuk kita ini. Oke. Baik, setelah kita tadi break sebentar, sekarang kita memulai lagi rekaman kita. Dan ya, kita akan masuk ke yang berikutnya akan kita bahas, yaitu Mazmur pasal 110. Jadi ini melanjutkan tema kita membahas Mazmur mesianik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah Allah kita juga, Allah pribadi kedua dalam Tritunggal. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan
coba kita lihat Mazmur 110. Sekali lagi kita bisa lihat pertama-tama di Alkitab fisik dulu ya, baru nanti saya switch ke Alkitab elektronik. Mazmur 110. Ya, dan Mazmur ini tidak terlalu panjang, hanya 7 ayat. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, tulis oleh Daud. Dan tidak ada, seharusnya orang Kristen tidak boleh meragukan ini. Bukan saja karena memang tertulis Mazmur Daud gitu, tetapi karena Tuhan Yesus mengkonfirmasi ini juga. Ya, jadi Mazmur 110 adalah Mazmur yang dikutip dalam Perjanjian Baru, bahkan bukan hanya dikutip satu kali, dia dikutip lumayan banyak kali. Ya. Oh ya, kebetulan kalau Anda punya Alkitab biasa LAI seperti saya punya, kalau ada kutipan dalam Perjanjian Baru, di bawahnya itu akan dikasih referensi. Dan kalau Anda perhatikan, Mazmur 110 ayat 1 itu direferensikan lumayan banyak di situ. Ya, lumayan banyak. Dia referensikan ini ya, Matius, Markus, Lukas, dikutip di Matius, Markus, Lukas, Kisah Rasul, ya, 1 Korintus, Efesus dan sebagainya. Jadi rupanya ayat yang banyak sekali dikutip di sini. Ayat 4 juga ada dikutip di Ibrani beberapa kali mengenai imam menurut Melkisedek. Ya. Jadi ini adalah Mazmur yang sangat dikenal oleh para penulis PB rupanya. Yang sangat dikenal oleh para penulis PB, sangat dikenal oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena dia adalah pribadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sudah kita lihat tadi. Dan kita bisa membaginya menjadi tiga M ya, raja yang mesianik, imam yang Melkisedek, dan nubuat milenium di sini ya. Raja mesianik ayat 1 sampai 3, imam Melkisedek ayat 4, kemudian nubuat milenium ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat sekarang. Kita di sini ya. Hebrew. Oke, baik. Iya, Mazmur 110 ayat 1 kita baca dulu. Mazmur Daud. Tadi sudah kita singgung sedikit. Daud Mizmor, dan Tuhan Yesus mengkonfirmasi memang Daud ada menulis ini. Tetapi seberapa banyak Daud memahaminya? Nah, ini lain lagi permasalahannya ya. Memang Daud yang menulis, tapi seberapa Daud memahami apa yang dia tulis? Karena dia diinspirasikan, dan saya jadi teringat satu ayat di dalam apa itu? Petrus ya, coba satu Petrus kalau nggak salah, atau 2 Petrus. Mesti dicari di fisik dulu sebentar ya. Oke, 1 Petrus 1 ayat 10. Satu Petrus 1 ayat 10 ada bunyi begini, ada ayat yang berbunyi mengenai keselamatan itu para nabi telah mencari dan menyelidiki dengan seksama, yaitu mereka yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang untuk kalian itu. Mereka menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka ketika Roh itu bersaksi sebelumnya tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang setelah semuanya itu.
Pada mereka telah disingkapkan bahwa bukanlah untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk kita mereka melayani dengan hal-hal tersebut. Itu hal-hal yang sekarang diberitakan pada kalian oleh mereka yang diutus oleh Roh Kudus dari surga, membawakan Injil pada kalian, yaitu hal-hal yang rindu diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke, jadi sangat menarik sekali. Kita diberitahu bahwa para nabi-nabi PL mencari dan menyelidiki dengan seksama apa yang mereka nubuatkan sendiri. Ya. Ayat 11. Mereka menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana. Jadi ketika mereka bernubuat, mereka seringkali belum tahu penggenapan nubuatnya seperti apa. Sehingga mereka pun mencari-cari tahu. Gitu ya, berdasarkan menyelidiki nubuat yang mereka sendiri kasih. Gitu. Dan ini mengantar kita kembali ke Mazmur 110. Seberapa banyak Daud memahami apa yang dia tulis di sini. Ya, coba kita lihat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, ini sangat menarik ya, karena lain terjemahkan ini Tuan. Bisa memang, ya, atau bisa juga Tuhan sebenarnya. Ya, bisa. Oke, Tuan. Jadi the Lord, kalau KJV, the Lord said unto my Lord. Lord yang pertama, Tuhan adalah Jehovah. Demikianlah firman Jehovah kepada Tuanku. Tuanku ini dari kata Adoni. Dari kata Adon. Ya. Adon adalah Tuan. Ya, Tuan atau bisa juga Tuhan memang. Tapi kalau Tuhan lebih sering Adonai. Ya. Ya, ini adalah Tuan. Okay. Jadi Tuhan berkata kepada Tuanku. The Lord said unto my Lord. Dan ada kata ku di sini. Ku ini siapa? Ya, ku ini Daud tentunya. Ku ini Daud. Jadi kita bisa membayangkan bahwa Daud bagaikan mendapat, saya nggak ngerti ya, dia menulis ini apakah dia dapat penglihatan atau apa, kita nggak tahu. Ya, tapi entah dia dapat penglihatan atau di benak dia bisa membayangkan ada 3 pribadi. Ada Jehovah, ada yang disebut Tuannya, kemudian ada dia, ada ku kan, ada Tuan, ada Jehovah, ada Adonai atau Adoni. Ya. Jadi Jehovah, Adoni, kemudian ada Daud. Adoni ini tuannya Daud, gitu. Ya. Tapi ada Jehovah lagi, begitu. Jadi siapa ini? Ya, dan bunyinya adalah duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan kalau dibaca terus, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Nah, ingat, yang menjadi raja waktu itu di Sion adalah Daud, gitu. Daud adalah raja. Ya. Tapi ini berbicara mengenai tuannya Daud. Ya, tuannya Daud. Dan tentu ketika Daud menuliskan ini di bawah inspirasi, dia tentunya bisa membandingkannya dengan perjanjian Daud yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi pasti dia kaitkan, pasti Daud mengaitkan, oh ini pasti ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan berjanji bahwa akan ada keturunanku, ya, yang akan memerintah selama-lamanya dan lain sebagainya. Jadi ya sedikit-sedikit mungkin Daud bisa memahami. Ya, sedikit-sedikit mungkin Daud bisa memahami bahwa ini bicara mengenai seorang keturunannya, gitu, seorang keturunannya. Tapi mungkin dia bingung, di mana kenapa keturunannya bisa menjadi tuan dia, gitu. Bahkan kebingungan ini juga lah yang Tuhan Yesus pakai, ya, untuk membungkam orang-orang Farisi karena mereka terlalu banyak mencari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada membungkam mereka dengan balik bertanya pada mereka. Jadi mereka tanya Tuhan Yesus dengan memakai berbagai pertanyaan trik, gitu. Tapi kemudian Tuhan Yesus bungkam mereka. Tuhan Yesus tanya balik sama mereka di Matius. Sebenarnya ada di beberapa Injil, tapi coba kita lihat yang di Matius. Ayat 41. Dan ketika orang Farisi itu berkumpul, Yesus bertanya pada mereka, katanya, apa pandangan kalian tentang Sang Kristus? Putra siapakah dia?
kata mereka kepadanya putra Daud. Itu basic knowledge ya. Orang Israel semua tahu. Jadi Mesias itu putra Daud karena perjanjian Daud. Saya lagi ya perjanjian Daud. Tapi Tuhan Yesus ia berkata kepada mereka bagaimana Daud dalam roh. Jadi kita tahu Daud itu diinspirasikan ketika menulis Mazmur 110. Ya karena Tuhan Yesus menegaskannya. Ya, Daud dalam roh memanggil dia Tuan. Dan berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini mengutip tadi Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai aku menaruh musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke. Jadi jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimanakah dia adalah putranya? Bagaimanakah dia adalah putranya? Dan tidak ada orang yang dapat menjawab dia sepatah kata pun. Juga tidak ada yang berani menanyai dia lagi sejak hari itu. Ya, kenapa demikian? Ya, sebenarnya ayat ini memberitahukan kita banyak sekali. Ya, ada banyak kesimpulan yang kita bisa tarik dari satu ayat ini saja. Misalnya, pertama, siapa dulu identitas Tuhan yang satu ini? Tuhan yang huruf besar semua, Jehovah. Nah, di dalam perjanjian lama, Jehovah adalah nama Allah. Dan Jehovah bisa mengacu kepada Bapa, bisa mengacu kepada Putra, bisa mengacu pada Roh Kudus. Tergantung konteks. Jadi, kadang-kadang Jehovah mengacu pada Bapa, kadang-kadang Jehovah mengacu pada Yesus Kristus juga, kepada Sang Putra ya, pribadi kedua. Kadang-kadang Jehovah mengacu kepada Roh Kudus. Konteksnya di ayat ini, Jehovah mengacu pada Allah Bapa. Ya. Karena di sini kita melihat ada Allah Bapa, ya, kemudian nanti tuannya ini siapa? Nah, tuannya ini adalah, kalau kita lihat berdasarkan perjanjian baru, kita sudah tahu. Ya, tuannya ini maksud adalah Yesus Kristus tentunya. Adalah pribadi kedua. Yesus Kristus yang akan menggenapi ini semua. Ya, jadi Allah Bapa berbicara kepada Yesus Kristus, dan ini menegaskan bahwa Tritunggal itu benar dan modalisme itu salah. Apa itu modalisme? Modalisme atau disebut juga sabelianisme adalah paham yang ingin menjelaskan Allah bahwa Allah itu Esa tapi punya 3 peran, katanya 3 peran. Jadi cara yang salah menjelaskan Tritunggal sebenarnya ya. Cara yang salah menjelaskan Tritunggal karena pribadinya dianggap satu tapi punya 3 peran. Jadi kayak misalnya saya kadang-kadang misalnya di rumah saya jadi bapak, kemudian waktu saya ke kantor saya jadi, atau ke gereja saya jadi dosen atau jadi gembala. Ya, kemudian saya pergi kemana lagi misalnya. Katakanlah saya ada reuni sama teman kuliah saya jadi dokter atau apa gitu ya. Tetapi kan pribadinya sama, saya gitu. Dan akan sangat lucu kalau dikatakan si bapak ngomong sama si dosen gitu. Padahal orangnya saya juga gitu kan. Nggak nyambung di situ. Misalnya Stephen yang adalah ayah ngomong sama Stephen yang adalah gembala misalnya. Yo, sama kok, ngapain ngomong gitu kan. Jadi nggak masuk di situ. Jadi itu adalah modalisme, itu adalah sabelianisme. Tetapi ayat ini salah satu ayat yang menentang itu, ya, menentang itu. Jadi yang benar ada Tritunggal, Allahnya satu tapi pribadinya 3. Dan di sini ada 2 pribadi yang muncul di sini. Ya, pribadi ketiga ada di ayat-ayat lain tentunya, yaitu pribadi Roh Kudus. Oke, jadi itu satu ya mengenai Tritunggal. Kemudian apalagi yang dinyatakan oleh ayat ini? Demikianlah firman Tuhan Yehova kepada Adoni, ya, Allah Bapa kepada Putra. Ya, kemudian kita melihat ini mengenai tadi kita kaitkan dengan Daud. Kita kaitkan dengan Daud bahwa si Mesias ini atau pribadi kedua ini disebut sebagai tuanku sini ya. Tuanku ya. Berarti Daud ya. Daud tahu ini anaknya, keturunannya. Karena janji Tuhan kan,
janji Tuhan kan bahwa keturunanmu, anakmu akan duduk di atas tahtamu sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Ya. Jadi dia tahu, oh ini berarti Daud tahu bahwa dari jalur keturunannya akan datang seseorang yang disebut Tuanku ini. Tapi lebih besar dari dia. Biasanya yang generasi yang lebih tua itu lebih besar. Tapi ini anaknya tapi lebih besar dari dia. Ya, lebih besar dari dia. Kemudian dikatakan lagi, duduklah di sebelah kananku. Ini kata Allah Bapa kepada si Adoni ini yang disebut Tuanku. Ya, duduklah di sebelah kananku. Di sebelah kanan itu apa maksudnya? Di sebelah kanan itu berbicara mengenai tahta Tuhan. Ya. Dan itu sama dengan duduk, artinya memerintah. Artinya memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Dengan Jehovah. Ini sebenarnya adalah pernyataan keilahian. Pernyataan keilahian, duduklah di sebelah kananku. Ya. Jadi istilahnya seperti begini. Kita ilustrasikan di dalam suatu kerajaan. Yang boleh duduk di singgasana di tahta itu cuma raja. Siapa lagi yang boleh duduk di sana? Yang nggak boleh orang lain, kecuali mungkin anaknya gitu. Misalnya dia punya putra mahkota, ya seorang anak lain sebagainya, yang mungkin dia perbolehkan duduk di situ gitu. Tapi orang lain tidak mungkin. Ya. Nah, jadi Bapa berbicara kepada putra, duduklah di sebelah kananku. Jadi menggambarkan bahwa dia memiliki kuasa yang sama dengan bapaknya dan menjalankan kuasa yang sama dengan bapaknya. Gitu. Nah, tidak heran ketika Tuhan Yesus, masih ingat di Matius tadi ya, mengutip ayat ini lalu mulai membingungkan mereka karena ingat orang Farisi tahu persis bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah putra Daud. Dan Tuhan Yesus mulai masuk ke ayat ini, mereka semua diem, bingung. Gitu. Karena kalau mereka mau mengeksegesis ini, mereka bisa sampai kepada kesimpulan kalau begitu Yesus memang benar adalah Allah. Gitu. Ingat, duduklah di sebelah kananku. Dan kita masih ingat apa yang ya waktu Tuhan Yesus diadili, ya di ini ya di Matius 26 ayat 64 misalnya. Ini saya tulis, saya cari ya. Matius 26 ayat 64 misalnya. Ya, ketika imam besar waktu itu sepertinya mau mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan kita. Siapakah engkau sebenarnya? Ya, Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Ya kan? Mereka bilang, apakah engkau Sang Kristus, Putra Allah? Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya, namun demikian aku berkata kepada kalian, mulai sekarang ini kalian akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan kuasa. Tuhan Yesus mengutip ini, duduk di sebelah kanan kuasa, adalah apa yang dia tanya sama mereka di pasal 22 itu. Bahwa dia menggenapi Mazmur 110 ayat 1 di situ. Tetapi orang-orang Farisi menolak itu. Mereka tidak percaya. Malah imam besar mengoyakkan pakaiannya. Ya. Oke, jadi duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Oke, jadi pernyataan kuasa yang dimiliki oleh sang putra karena hubungan dia dengan bapaknya gitu, karena bapaknya sini ya. Lalu ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Dan tongkat kekuatan, ya ini adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk menggambarkan kekuasaannya. Ya, tentu Tuhan nggak perlu tongkat sebenarnya, tapi ini demi manusia. Tongkat kekuatan, ya. Biasanya raja-raja negara-negara itu mereka punya namanya tongkat ya, atau kalau bahasa Inggrisnya dibilang scepter. Bahasa Indonesianya ada nggak ya? Bahasa Indonesianya apa? Scepter. Ya, ya mesti cari di kamus mungkin. Tongkat kerajaan lah mungkin ya, istilahnya tongkat kerajaan mungkin.
Jadi raja itu biasa punya tongkat kerajaan. Ya, tongkat raja gitu kan, scepter namanya kalau bahasa Inggris. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya seringkali kuasa Tuhan itu Tuhan memakai tongkat. Ya, Tuhan memakai tongkat. Salah satu yang paling awal adalah Musa, masih ingat? Ya. Musa dia pakai tongkat, ya. Tentu bukan berarti tongkat itu kayak ini ya, kayak apa tongkat sihir atau apa, bukan ya. Ini hanya sesuatu yang Tuhan pakai demi manusia gitu. Manusia. Jadi Musa pakai tongkatnya bisa jadi ular. Tongkat itu yang memukul Laut Merah sehingga terbelah, tongkat itu yang memukul batu sampai keluar air ya. Jadi Tuhan ini ada memakai tongkat itu, tapi tongkat kekuatanmu. Tentunya kekuasaan Tuhan jauh lebih besar lagi dari itu. Itu hanya sampling saja. Diulurkan Tuhan dari Sion, jadi ini mulai walaupun nanti baru di ayat 5 ya bicara mengenai milenium secara full, tapi di sini sudah mulai dari Sion. Jadi pemerintahan Tuhan di milenium nanti adalah dari Yerusalem. Ya. Dan ayat 3, pada hari tentaramu, ya, tentara di sini dari kata ini ya, dari kata Hail, jadi Beyom Heleka. Ya, bisa juga pada hari kekuatanmu. Ya, kalau KJV terjemahkan in the day of thy power. Jadi pada hari tentaramu, karena Hail bisa berarti kekuatan, bisa juga berarti tentara. Ya, pada hari tentaramu, hari tentara itu apa? Ya, mungkin lebih tepat hari kekuatan. Hari kekuatanmu. Nah, hari kekuatanmu itu apa begitu? Hari kekuatanmu itu bisa jadi mengacu kepada hari penobatan dia nanti ya. Bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Ya, jadi bicara mengenai nanti di milenium bahwa bangsa Israel akan dengan senang hati mengikuti Tuhan setelah mereka menolak Dia. Ya. Dan dosa akan diganti dengan kekudusan. Ya, penolakan akan diganti dengan kerelaan. Ya. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun, katanya di sini ya. Jadi ya kita bilang ini mengacu kepada fakta bahwa di dalam milenium ya ya ada kekekalan ya. Jadi keremajaan, jadi bukan sesuatu yang tua dan hampir habis gitu, melainkan sesuatu yang baru dan terus maju dan terus punya kekuatan. Itu yang mau digambarkan dengan ini ya, keremajaan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat 4 di sini. Jadi masuk ke jadi ini nubuat tentang Mesias ya tentang keilahiannya, ya, hubungannya Tritunggal, ya, kemudian kekuatannya dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat ayat 4 ini bicara mengenai posisi dia atau peran jabatan yang dia mainkan. Ya, Tuhan telah bersumpah ia tidak akan menyesal. Kembali bicara mengenai Jehovah, ya, berbicara kepada Yesus Kristus. Kembali lagi Bapa bicara pada Putra. Kembali kita melihat pribadi Tritunggal terlibat di sini. Ya, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan sekali lagi, ya mungkin Daud sendiri heran kalau dia menulis ini ya. Saya bisa membayangkan Daud ya dituntun oleh Roh Kudus, dia menulis. Mungkin setelah dia menulis, dia baca, dia bilang, wah, apa ini maksudnya gitu. Atau bagaimana ini penggenapannya gitu. Bagaimana penggenapan? Kenapa? Karena di masa Daud yang dia tahu imam itu adalah keturunan Harun. Ya. Imam adalah keturunan Harun dan seorang raja tidak boleh terlibat menjadi imam gitu. Jadi imam dan raja itu nggak boleh nyampur gitu di dalam yang Daud tahu. Bahkan Daud tentu sangat ingat bahwa Saul itu Tuhan marahi dan Tuhan putuskan menjadi raja. Salah satunya adalah karena dia
terlalu berani tidak menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Jadi mungkin Daud akan bingung. Nah, Melkisedek, tentu Daud bisa membaca kitab Kejadian. Ya, Daud ya tahu dari kitab Kejadian tentang Melkisedek tentunya. Ya, tetapi oke, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, dan kalau kita baca dalam kitab Kejadian, Melkisedek ini siapa gitu kan? Mengenai identitas persisnya Melkisedek itu biasanya di eksegesis Kejadian kita bahas ya. Melkisedek itu hanya muncul 3 kali atau disebut 3 kali dalam Alkitab. Secara historis disebut di Kejadian, secara nubuat ya disebutkan di sini di Mazmur, kemudian secara doktrinal disebut di dalam kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam 3 kitab ini saja Melkisedek disebut, dan di kitab Kejadian sangat misterius sekali orang ini. Ya, dia tiba-tiba muncul di Kejadian pasal 14. Waktu itu Abraham ya pulang dari mengalahkan koalisinya Kedorlaomer. Tiba-tiba ada Melkisedek, ya, kemudian ya Abraham mempersembahkan persepuluhan kepadanya. Ya. Dan engkau adalah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. Karena Melkisedek adalah raja sekaligus imam. Nah, ini kenapa Yesus imam bukan menurut Harun? Kalau Yesus imam menurut Harun, dia nggak bisa jadi raja. Nah, dia adalah raja. Gitu. Jadi dia harus imam menurut Melkisedek. Dan padahal yang orang Israel ketahui adalah imamat Harun. Ya. Tapi Tuhan sudah merancanakan di mana dia ada membangkitkan satu orang namanya Melkisedek. Nah, mengenai identitas Melkisedek ada beberapa teori ya. Tentu ada, saya sendiri, dan ini bukan sesuatu yang masalah sesat atau nggak sesat. Artinya saya tidak menganggap yang pegang yang lain itu sesat gimana, enggak sih ya. Saya pribadi lebih cenderung ya bahwa Melkisedek adalah Kristofani, ya, adalah Yesus sendiri gitu. Yesus sendiri. Jadi sebelum dia datang ke dunia menjadi manusia, dia Kristofani menjadi Melkisedek gitu. Melkisedek, tetapi dia itu masih disamakan dengan Yesus gitu. Kenapa kalau kok Melkisedek disamakan dengan Yesus padahal Melkisedek itu Yesus? Karena Melkisedek yang sebelum inkarnasi itu belum inkarnasi begitu, belum inkarnasi. Makanya baru dikatakan disamakan gitu ya. Oke, tapi oke lah, nggak terlalu masalah. Itu tidak terlalu ini ya mendefinisikan yang di Mazmur sini. Karena sebagian orang lagi percaya bahwa itu hanya ada orang namanya Melkisedek atau ada orang yang namanya entah siapa, pokoknya orang manusia biasa, pokoknya yang memiliki gelar Melkisedek lah pada waktu itu ya. Tapi tiap-tiap pandangan ada kesulitannya ya. Kesulitan pandangan bahwa dia adalah manusia biasa adalah bagaimana dia bisa kenal Tuhan, menjadi raja Yerusalem, dan banyak-banyak lagi lah pertanyaannya. Oke, kita tidak akan panjang lebar di situ karena itu adalah eksegesis Kejadian. Tetapi engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Wow, berarti ini adalah orang yang kekal. Karena ingat, Imam Harun dia hanya melayani 20 tahun. Imam itu melayani dari umur 30 sampai 50. Habis itu dia harus pensiun. Ada nggak di sini yang udah pensiun di kalangan kita? Ya, mungkin ada beberapa yang pensiun ya karena sudah 50 sekian ya. Ada orang yang 60 sekian pensiun ya. Imam itu harus pensiun umur 50 waktu itu di Israel. 50 pensiun. Ada imam yang pensiun lebih cepat mungkin karena dia mati dan sebagainya ya. Tapi intinya banyak imam telah pergi dan datang, sementara ini imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek dia adalah imam sekaligus raja. Jadi menggambarkan peran Tuhan Yesus ya, yang memerintah sekaligus menebus dan menjadi perantara dengan ini ya, dengan Tuhan. Oke, dan ayat 5, Tuhan ada di sebelah kananmu yang menemukan raja-raja pada hari murkanya. Oke, ini masuk ke poin ketiga kita, yaitu nubuat tentang milenium. Milenium akan dimulai setelah Armageddon. Jadi ini mengantisipasi Armageddon.
perang Armageddon adalah perang di akhir masa tribulasi. Dan kita dibuat di berbagai tempat bahwa pada waktu itu ada suatu pasukan besar dipimpin oleh raja-raja dunia, tentu dipimpin juga oleh Antikristus, akan berkumpul di daerah Israel sana, dekat Megiddo. Jadi Megiddo itu sebelah utara. Jadi rupanya pasukannya banyak sekali. Di Megiddo adalah salah satunya. Tapi pasukannya ada di mana-mana, pasukan Antikristus itu, ya. Sampai ke bawah, sampai ke daerah Edom. Pasukan banyak bangsa, ya, banyak bangsa berkumpul koalisi untuk memerangi Tuhan. Tetapi ya, Tuhan akan meremukkan mereka. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Kita ada baca ini juga di nabi-nabi, juga di Wahyu. Ya. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Oke, kemudian dikatakan dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala di sini, ya. Jadi ini menggambarkan kemenangan Tuhan, kemenangan. Jadi sesudah mengalahkan semuanya, dia minum gitu. Dia minum. Jadi biasanya seseorang itu ini adalah gambaran tindakan orang yang sudah menang dan menikmati hasil kemenangannya. Gitu. Jadi misalnya seorang raja mengalahkan suatu wilayah, ya dia akan menikmati. Dia datang ke sana, dia minum airnya, dia makan buah-buahnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini gambaran bahwa Tuhan menang, ya. Tuhan menang dari semua musuhnya dan dunia sekarang aman di tangan Tuhan. Ya, dunia yang tadinya di bawah kuasa iblis, kuasa si jahat, ya. Tetapi di dalam milenium, ya, Tuhan akan memerintah dengan gada besi di situ, dan dia akan menguasai semua bangsa di situ. Jadi suatu mazmur yang pendek tapi sangat indah dan memberitahu kita tentang pribadi Yesus. Dia adalah pribadi yang Mesias, pribadi juru selamat kita. Dia adalah Allah yang memiliki otoritas yang sama dengan Bapa. Ya. Dia adalah Allah yang kuat, ya. Dan dia adalah imam. Dia menjadi perantara kita, imam besar kita. Ya, imam besar kita, dia imam selama-lamanya. Dan dia akan datang kembali. Dia akan menghancurkan semua orang yang menentang dia. Dan ini mengingatkan kita kembali di Mazmur pasal 2. Masih ingat Mazmur pasal 2? Kiss the son, katanya, ya. Ciumlah sang putra sebelum dia murka, katanya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Andi. Pak, ada yang menafsirkan tangan kanan adalah posisi kemenangan. Tangan kanan yang di ayat mana dulu? Ayat 5. Iya. Ya, di sebelah kanan adalah kanan itu biasanya adalah gambaran kemenangan, ya. Gambaran kemenangan, ya, gambaran otoritas, ya, bisa, nggak masalah, ya. Duduk di sebelah kananku, ya. Ya, kemenangan lebih ke arah otoritas sih, ya, otoritas, ya. Jadi ya itu, ya, otoritas, ya. Kanan itu biasa otoritas yang positif lah pokoknya, kanan, ya, kanan. Oke, baik. Jadi demikian Mazmur 110. Kita tidak punya waktu untuk masuk ke Mazmur lain lagi. Mungkin selanjutnya kita akan bahas Mazmur 22 nanti, ya, sebagai Mazmur mesianik satu lagi kita bahas. Dan kita akan lihat, ya, karena ada beberapa tipe Mazmur lain yang kita mau lihat juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, apakah ada? Ya, kalau tidak ada lagi, kita akan bersatu di dalam doa dan kita akan tutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Betapa indah firman-Mu.
betapa indah pribadi Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami ingin semakin dekat, semakin mengenal Allah yang kami sembah ini. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Selamat malam dan Maranatha.